Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan membahas materi tema 6 tentang cita-citaku, subtema 3, giat meraih cita-cita, dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran 4 kali ini yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu mendeklamasikan puisi. Yang kedua, IPS, menjelaskan penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Yang ketiga adalah PPKN, tentang hari-hari besar keagamaan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bahasa Indonesia tentang mendeklamasikan puisi. Nah, ayo kita ingat kembali langkah-langkah deklamasi puisi. Itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mendeklamasikan puisi, yaitu isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, serta mimik wajah. Nah, silahkanlah anak-anak berlatih untuk mendeklamasikan puisi sesuai dengan puisi yang diinginkan atau puisi yang sudah kalian buat sebelumnya. Materi berikutnya yaitu IPS tentang persebaran barang tambang di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia itu ada beraneka ragam. Salah satunya adalah sumber daya tambang. Sumber daya tambang ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Nah, berikut ini penyebaran hasil tambang di Indonesia. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi ini banyak dihasilkan di daerah Aceh, khususnya Lok Semawe dan Perlak, kemudian di Riau, Pekanbaru, dan Dumai, lalu di Bangka Belitung, Sumatera Selatan di Muara Enim, Jawa Barat di Majalengka, Jatibarang, Jawa Tengah di daerah Cepu dan Cilacap, Kalimantan Utara di Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu, sementara di Kalimantan Timur di Balikpapan dan Sorong di Papua. Kemudian yang kedua adalah batu bara. Daerah penghasil batu bara yaitu di daerah Sumatera Barat, khususnya di Ombilin dan Sawah Lunto. Kemudian Sumatera Selatan itu ada di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Kalimantan Timur itu ada di Sangatta, dan Papua Barat itu ada di Klamono. Yang ketiga yaitu adalah timah. Daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka di Sungai Liat, Pulau Belitung di Manggara, dan Pulau Singkep di Dabu. Yang keempat adalah emas. Daerah penghasil emas yaitu di Aceh, Melaboh, kemudian di Riau, Logos, dan Bengkulu di Rejang Lebong, Jawa Barat di Cikotok dan Bongkor, Kalimantan Barat di Sambas, dan Papua di Timika. Materi terakhir yaitu adalah PPKN tentang Hari Besar Keagamaan. Setiap agama itu memiliki hari besar yang selalu dirayakan oleh setiap umatnya setiap tahun. Nah, apa sajakah hari besar dari keenam agama tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah hari besar agama Islam, itu ada Idul Fitri. Nah, Hari Raya Idul Fitri ini merupakan hari kemenangan bagi umat Islam yang telah melakukan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan sebagai jalan menuju keadaan fitrah. Hari raya ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal. Kemudian hari besar agama Islam yang lainnya yaitu Idul Adha. Hari Raya Idul Adha ini adalah hari raya kurban yang diperingati umat Islam pada tanggal 10 Zulhijjah. Tujuan merayakan Hari Raya Idul Adha ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan umat Islam kepada Allah. Berikutnya adalah hari besar agama Hindu. Yang pertama adalah Hari Raya Nyepi. Hari raya ini diperingati setiap tahun baru Saka yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa. Lalu hari besar yang lainnya yaitu Hari Raya Galungan.
Hari Raya Galungan adalah upacara untuk memperingati terciptanya alam semesta jagat raya beserta seluruh isinya. Tujuan dari Hari Raya Galung ini yaitu pemujaan terhadap Dewa Durga yang menyelamatkan bumi. Kemudian yang terakhir adalah Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan adalah bagian dari rangkaian Hari Raya Galungan yang jatuh pada 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Tujuannya untuk memohon keselamatan, kemakmuran, kesejahteraan, perlindungan, juga tuntunan lahir batin kepada dewa agar semua keinginan bisa terkabul. Berikutnya adalah Hari Raya Agama Buddha. Nah, Hari Raya Agama Buddha yang pertama yaitu Waisak. Itu hari raya yang bertujuan untuk memperingati 3 peristiwa atau Tri Suci Waisak, yaitu yang pertama hari kelahiran Pangeran Siddhartha, yang kedua hari pencapaian penerangan sempurna Pertapa Gautama, dan yang ketiga hari Sang Buddha wafat atau mencapai nirwana. Lalu hari raya yang berikutnya yaitu adalah Hari Raya Katina, yang merupakan hari berdana kepada anggota Sangha. Hari Katina ini diperingati antara bulan Oktober sampai November. Selanjutnya adalah Hari Besar Agama Katolik dan Kristen. Natal adalah hari raya yang diperingati setiap tahun pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kemudian Hari Raya Paskah adalah hari raya untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Tujuan dari perayaan ini untuk mengingatkan kembali kepada umat Kristen dan Katolik akan pengorbanan yang telah dilakukan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus manusia dari ikatan belenggu dosa. Terakhir adalah Hari Besar Agama Konghucu. Hari Besar Agama Konghucu yang pertama adalah Tahun Baru Imlek, yaitu penanggalan yang dipakai umat Konghucu dan diperingati setiap tanggal 1 bulan 1 Imlek. Lalu yang kedua yaitu Cap Gome. Cap Gome itu adalah upacara sembahyang kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih dan memulai kehidupan baru. Cap Gome itu dirayakan pada tanggal 15 bulan 1 Imlek, artinya 15 hari setelah tahun baru Imlek. Nah, itulah beberapa contoh hari-hari besar agama yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keberagaman hari-hari besar agama, sudah seharusnya kita memiliki sikap toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, terutama pada saat perayaan hari besar agama. Nah, sikap toleransi terhadap perayaan hari besar agama yang berbeda dapat ditunjukkan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menjaga ketenangan di tempat perayaan hari besar agama lain. Yang kedua, berbagi makanan dengan tetangga yang berbeda agama pada saat perayaan hari besar keagamaan. Dan yang ketiga, menjalin silaturahmi secara baik dengan umat beragama lain pada saat merayakan hari besar agamanya. Kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama bahasa Indonesia, yaitu berlatih mendeklamasikan puisi. Kemudian IPS, kita sudah belajar tentang persebaran barang tambang di Indonesia. Lalu yang ketiga PPKN, kita sudah belajar tentang keberagaman hari besar keagamaan dan sikap toleransi yang dilakukan dalam pelaksanaan hari besar agama. Demikianlah materi kita hari ini di tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar. Nah, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.